Faham Tauhid. Kemudian yang sebuah kitab Masyamil. Ini kitab Tauhid saya punya. Dia maksud di Syekh Masyamil bukan mengatakan Abu Lahab lebih bertauhid. Lebih bertauhid dari orang musyrikin yang syiriknya syirik rububiyah. Karena orang musyrikin dahulu dalam tauhid rububiyahnya dia tidak syirik kepada Allah. Lalu dia menafsirkan dengan pandangan dia, dengan opini dia, lalu diseakan-akan mengatakan Abu Jahal lebih bertauhid dari siapa? Dari orang musyrikin yang syirik dalam tauhid rububiyah. Ini cara menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga kita tidak terkelabui oleh apa-apa yang sepertinya benar padahal sama sekali tidak. Syabihun bil haqqi wa laisa bihi. Kalau dalam mantik itu disebut dengan hujjah syamsatodiyah, dipakai oleh orang-orang untuk mengelabui orang-orang bodoh. Satu argumentasi yang sekilas masuk akal padahal lucu dan aneh. Semoga kita kelak juga menjadi orang-orang yang beruntung di akhirat. Amin Allahumma amin. Pak Doktor ini sebetulnya membingungkan dari omongannya. Secara garis besar dia kan membantah ketika ada Ustadz dari Aswaja itu yang mengatakan bahwa dalam kitabnya Salafi Wahabi itu, yaitu Abu Syamil Kaifa Nafhamu Tauhid, di situ ada pernyataan bahwa Abu Lahab dan Abu Jahal itu lebih beriman daripada orang-orang muslim yang bertawasul atau beristighosah ya kepada para nabi dan sebagainya. Lalu Dokter Musri ini ingin menepis ucapan itu dengan menganggap bahwa si Ustadz itu salah faham. Lalu dia menyampaikan narasi. Cuman cara ngomongnya memang agak membingungkan. Yang pertama dia bilang bahwa dalam kitab itu tidak ada pernyataan Abu Jahal lebih bertauhid dari ya maksudnya mesti kan menolak yang ditolak, menolak yang mengatakan dari orang muslim, berarti dari orang muslim. Lalu mempertegas yang dimaksud adalah Abu Jahal itu lebih bertauhid daripada orang musyrik zaman dulu ya. Tetapi di sini alasannya yang lucu, karena orang musyrik zaman dulu sudah meyakini rububiyah. Ini membingungkan, tapi bukan ini poinnya. Ini biarkan dia dengan kebingungannya ya. Kalau orang-orang yang dungu mungkin tidak bingung ya, dianggap benar seperti ini. Ini kan narasi aneh. Kalau memang seperti itu berarti Abu Jahal itu kalau masih lebih beriman dengan mereka yang sudah beriman rububiyah, berarti Abu Jahal juga beriman uluhiyah dong. Logis kan? Padahal maksud dia di situ menjelaskan kalau Abu Jahal, Abu Lahab hanya beriman rububiyah, tidak beriman uluhiyah. Lalu ingin meluruskan omongan orang, omongan Ustadz Aswaja bahwa ada pernyataan kalau dengan adanya Abu Jahal, Abu Lahab beriman secara rububiyah, maka berarti dia lebih beriman dari orang muslim. Karena orang muslim itu dalam rububiyahnya dianggap tidak beriman. Dengan alasan mereka kok masih meminta kepada kuburan. Ini pandangan mereka. Seolah-olah meyakini kuburan itu bisa memberi. Sementara namanya rububiyah itu yang memberi ya Allah, yang menciptakan ya Allah, yang mengatur semuanya adalah Allah. Itu biarkan dia dengan kebingungannya. Dan orang bingung itu memang karena sedang mengarang-arang. Sedang berbicara apa yang dikarang-karang yang ditolak oleh akal sehat. Mesti bingung. Sekarang langsung kita buktikan bagaimana letak persoalannya. Ini sudah pernah dibahas oleh Gus Idrus Romli, tetapi saya pastikan ada hal baru yang akan saya sampaikan di sini. Walaupun secara makna mungkin sama, tetapi saya sampaikan insya Allah lebih utuh. Yang pertama, mari langsung kita baca apa sebetulnya yang tertulis dalam kitab Kaifa Nafhamu Tauhid. Tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahab. Tentang bahwasanya Abu Jahal dan Abu Lahab itu bertauhid. Abu Jahlin wa Abu Lahabin wa man ala dinihim. Abu Jahal dan Abu Lahab dan orang yang sama dengan mereka, minal musyrikina, yaitu dari orang-orang musyrik ya. Kanu yu'minuna billahi, mereka sebetulnya beriman kepada Allah, wa yuwahidunahu, dan mentauhidkan Allah fir rububiyati, di dalam rububiyahnya. Khaliqan, yaitu mereka meyakini Allah Maha Pencipta. Razzaqan, ya. Ini tauhid mereka. Jadi mereka meyakini hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang memberi rezeki. Kemudian muhyian, hanya Allah yang menghidupkan. Mumitan, hanya Allah yang mematikan. Doron, hanya Allah yang bisa memberikan hal yang berbahaya atau mencelakakan. Wa nafi'an, hanya Allah yang bisa memberikan hal yang baik atau manfaat. La yusyriku nabihi, mereka Abu Jahal, Abu Lahab dan juga orang-orang yang sama dengan mereka ya, tidak menyekutukan bihi, dengan Allah ya,
atau tidak menyekutukan Allah sama sekali, fi dzalika, di dalam hal itu, dalam tauhid rububiyah itu, syai'an dengan apapun. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab dan semua orang-orang musyrik pada waktu itu ya adalah beriman di bagian ini. Kemudian ada ucapan. Nah, ini Gus Idrus menganggap ini adalah tulisannya Abu Syamil, padahal kalau saya baca bukan ya. Ajibun wa gharibun ya. Luar biasa dan aneh sekali ayyakuna Abu Jahlin wa Abu Lahabin, apabila ada Abu Jahal dan Abu Lahab itu aktsara tauhidan, lebih banyak tauhidnya atau lebih bagus, lebih tebal tauhidnya lillahi kepada Allah, wa akhlasu imanan dan lebih murni keimanannya bihi kepada Allah minal muslimina dibandingkan orang-orang muslim ya, jelas ya, alladzina, di mana orang-orang muslim itu yatawassaluna, bertawassul bil auliya'i, dengan para wali, wasolihina, dan orang-orang soleh, wa yastaghitsuna ya, atau wa yastashfi'una bihim ilallahi, dan mereka meminta syafaat dengan orang-orang itu kepada Allah ya. Kalau yastaghitsuna istighosah itu yastashfi'un ya, minta syafaat. Abu Jahlin wa Abu Lahabin aktsaru tauhidan, Abu Jahal dan Abu Lahab lebih banyak tauhidnya, wa akhlasu imanan, lebih tulus, lebih pure, lebih murni keimanannya ya. Min haula'il muslimina, dari mereka orang-orang muslim, alladzina yaquluna, di mana mereka bersyahadat atau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Ma hadza ya rajul, jadi ini adalah semacam sanggahan kepada Abu Syamil sebetulnya. Apa ini wahai laki-laki, kan begitu ya. Kaifa tajra'una ala tasrihi bimithli hadzal kalamil khatir, bagaimana bisa kamu memberanikan diri ya, untuk menyampaikan penjelasan atau narasi yang sangat berbahaya ini ya. Itu ya, jadi itu adalah semacam dia berdialog sendiri ya. Jadi Abu Syamil ini berdialog sendiri kalau ada orang yang menyampaikan ucapan seperti itu lalu menegur dirinya gitu ya. Kemudian alladzi huwa, di mana hal ini ya, wa amsaluhu, dan yang sama dengan ini, mimma taghaluna fihi, yaitu berupa apa-apa yang kalian melampaui batas di dalamnya. Jadi seolah-olah Abu Syamil ini ditegur. Ucapan seperti ini dan juga hal-hal lain di mana kamu di dalamnya itu melampaui batas, begitu ya kalau pengertian tepatnya ya. Huwa, itu semua alladzi ja'alakum, yang akan atau yang pasti menjadikan kalian itu a'da'a al-malayina minal muslimina fil alam, musuh orang-orang muslim yang sudah bermiliaran. Ini ucapan seperti ini dan juga hal-hal lain di mana kalian itu ghulu ya, berlebihan di dalamnya, inilah yang membuat kalian dimusuhi oleh seluruh orang Islam, oleh miliaran orang Islam di dunia ini. Maka bagaimana jawabannya? Nah, inilah saya bilang bahwa Gus Idrus itu sudah benar, bahwa ya anggaplah Abu Syamil juga membenarkan ucapan itu ya. Abu Jahal lebih bertauhid itu dibenarkan oleh Abu Syamil. Maka jawabannya Abu Syamil, qultu lahu, saya jawabkan kepadanya. Ini yang saya anggap tambahan ya. Jadi biar kita lebih fix, lebih sesuai dengan kitabnya, saya baca seperti ini ya, sesuai dengan tertulis. Faqultu lahu, maka akan saya jawab kepada orang yang berkata tadi itu, yang menyerang saya, kenapa saya mengatakan Abu Jahal, Abu Lahab itu lebih beriman ya, padahal itu akan membuat saya dimusuhi sebanyak orang gitu. Maka saya jawab, laisa hadza ajiban wala ghuriban, hal itu bukanlah keajaiban dan juga bukanlah hal yang aneh. Bal hadza huwal waqi'u alladzi sata'rifuhu wa satusallimu bihi insyaallahu indama tukshafu laka al-haqaiqu jaliyatan. Maka akan saya jawab, itu ya hadza bukan hal yang aneh, laisa ajiban wala ghuriban, bal huwa alladzi waqa'a, atau bal hadza huwal waqi', tetapi ini realitas, ini kenyataan, alladzi sata'rifu, di mana kamu akan tahu, wa tusallimu bihi, dan kamu akan terima, artinya kamu tidak akan membantah saya ya. Insyaallah kalau Allah berkehendak, indama tukshafu laka al-haqaiqu jaliyatan, ketika sudah terungkap
fakta-fakta kebenaran di depanmu secara nyata. Lalu dia menguraikan dalil-dalilnya versi dia untuk menegaskan bahwa Abu Jahal, Abu Lahab itu lebih beriman bukan dari orang-orang musyrik ketika itu, tetapi daripada orang-orang Islam saat sekarang. Kenapa? Karena dia sudah bilang Abu Jahal dan Abu Lahab dan orang-orang yang sama dengan mereka dari orang-orang musyrik. Lalu Pak Dr. Ali Musri ini mengatakan bahwa maksud dari pengarang kitab itu Abu Jahal, Abu Lahab lebih beriman daripada orang-orang musyrik pada waktu itu. Walaupun dia sendiri bingung. Kenapa? Karena kemudian dia bilang orang musyrik itu ya beriman. Nah, aneh kan? Seharusnya dia bilang orang musyrik itu tidak beriman. Ya. Abu Jahal lebih beriman dari mereka. Itu seharusnya kalau mau ngomong ya, biar sinkron. Tapi karena dia bohong, akhirnya kelimpungan. Karena dalam kitab sendiri itu dijelaskan bahwa orang musyriknya pun sudah beriman. Abu Jahal, Abu Lahab, wa man ala dinihim. Kemudian ini dipertegas oleh Syekh Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid ya, fi syarhi kitab Tauhid ya. Itu halaman awal-awal, halaman 5. Bahwasanya tidak ada di dunia ini yang mengingkari tauhid rububiyah. Bahkan Fir'aun saja sebetulnya batinnya itu menerima. Ada yang maha menciptakan itu hanya Allah, yang maha memberi rezeki hanya Allah. Artinya Fir'aun saja beriman dengan tauhid rububiyah. Ini versi Syekh Utsaimin. Kita baca. Wa hadzal qismu. Dan bagian yang ini kan bicara sebelumnya tentang tauhid rububiyah. Minat tauhidi adalah termasuk dari tauhid lam yu'arid, yang tidak menentang fihi, di dalam tauhid ini siapa? Al-musyrikun. Jadi Syekh Utsaimin juga isbat bahwa orang-orang musyrik tidak menentang tauhid rububiyah. Ya. Berarti benar yang dibandingkan Abu Jahal itu bukan dengan orang musyrik. Abu Jahal tidak menentang tauhid rububiyah, kok dibandingkan dengan orang musyrik yang tidak menentang. Kan jadi aneh Pak Dr. Ali Musri ya. Alladzina, di mana ya mereka itu bu'itsa fihim ar-rasulu, diutus kepada mereka Nabi Muhammad SAW. Balkanu, bahkan mereka itu mukirrina ya, ikrar, menerima, beriman gitu ya, bihi, dengan tauhid rububiyah itu ya. Lalu berdalil lah, biasa ya, mesti ada dalilnya biar terkesan kembali kepada kitab dan sunnah. Walain sa'altahum ya, Allah berfirman, apabila kalian bertanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ardo, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yakulunna khalaqahunnal azizul alim, maka mereka akan menjawab yang menciptakan adalah al-aziz al-alim ya, maha agung, maha perkasa dan maha tahu. Maksudnya ya Allah. Padahal di sini tidak ada kalimat hasr ya, hanya ya, tidak ada hanya Allah ya. Entah kenapa ini bisa menjadi dalil mereka bertauhid ya. Atau bisa saja mereka mengucapkan itu maksudnya apa? Nanti kita bedah bahwasanya adalah sesuatu yang konyol kalau orang musyrik dulu itu dianggap beriman kepada rububiyah. Ini kan penjelasan mereka untuk membagi tauhid gitu kan, untuk menyerang kita. Dan terbukti yang diserang di situ adalah al-mutawassilun ya, al-mustaghithun, al-mustashfi'un ya, orang-orang ziarah kubur, orang-orang bertawassul, itu yang diserang ya. Dengan adanya pembagian tauhid seperti ini. Ya ini caranya. Dianggap mereka lebih parah dari Abu Jahal. Lalu ada Pak Dr. Ali Musri, tujuannya ingin menepis hal itu, tetapi karena bohong, akhirnya narasinya membingungkan. Satu sisi dia bilang bahwasanya Abu Jahal, Abu Lahab bukan lebih beriman daripada orang Islam, tapi lebih beriman daripada orang kafir dalam masalah rububiyah daripada orang musyrik. Lalu dia keceplosan bilang bahwa orang musyrik pun beriman. Nah, gimana ada yang beriman kok dianggap lebih beriman? Kan mereka sama-sama kafirnya menurut mereka ini ya. Dalam uluhiyah, dalam rububiyah mereka sama-sama beriman. Kalau sama-sama beriman, kenapa dianggap lebih beriman? Makanya lebih masuk akal kalau benar katanya Abu Syamil itu, mereka lebih beriman daripada orang-orang musyrik dalam rububiyah. Karena orang musyrik itu secara rububiyah menurut Abu Syamil, menurut Syekh Utsaimin dan Syekh bin Baz dan ulama Wahabi yang lain ya, mengatakan mereka beriman dalam rububiyah. Bahkan ya Pak Musri juga keceplosan, ya mungkin alam bawah sadar ya. Itulah orang bohong kadang-kadang terungkap dengan sendirinya. Kemudian sebagai penutup, sebagaimana saya bilang bahwa Fir'aun pun kata Syekh Utsaimin menerima tauhid rububiyah itu. Falam yajhad ahadun, maka tidak ada satupun yang menentang ya. Falam yajhad itu yajhadu ya, tidak menentang ahadun satupun tauhid dan rububiyati kepada tauhid rububiyah. Jadi keyakinan bahwa hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang mematikan, menghidupkan,
itu diterima semua orang, tidak ada satupun yang menentangnya ya. La ala sabilit ta'tili, itu keliru ya. Tidak dengan cara, artinya tidak menentang dengan cara menafikan itu ya. Wala ala sabilit tasyriki, juga tidak menentang dengan cara meyakini ada yang lain. Jadi kata Syekh Utsaimin itu, sejatinya manusia itu tidak ada yang menentang rububiyahnya Allah gitu ya. Artinya tidak ada yang meyakini ada yang bisa memberi sesuatu selain Allah gitu. Baik dengan cara taktil yaitu Allah tidak bisa, atau dengan cara tasyrik yaitu ada selain Allah. Illa ma hasala min fir'auna fa innahu angkarahu ala sabilit ta'tili mukabiratan fa innahu attalallaha min rububiyatihi wa angkara wujudahu. Qala Allah ta'ala hikayatan anhu faqala ana rabbukumul a'la wa ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Nah, inilah penjelasan Syekh Utsaimin. Kecuali Fir'aun ya, atau kecuali apa yang terjadi kepada Fir'aun. Nah, Fir'aun ini adalah orang yang mengingkari tauhid rububiyah dengan jalan taktil ya. Artinya dia menganggap Tuhan itu tidak ada. Ya, jangankan bertauhid, Tuhannya aja tidak ada ya. Kalau syirik kan menganggap Tuhan ada, tetapi ada yang lain yang sama. Kalau taktil, Tuhan pun tidak ada. Ya tidak ada namanya Allah mencipta atau apa. Allahnya saja tidak ada. Itu sabilit taktil ya, begitu ya. Jadi Fir'aun ini mengingkari adanya Allah, juga mengingkari rububiyahnya. Kalau bahasanya Ibnu Taimiyah itu nafyus sifat wal mausuf ya. Sifatnya tidak ada, mausufnya pun tidak ada. Itu cara Ibnu Taimiyah menggambarkan Fir'aun dalam kitab fatwanya ya, sudah pernah saya bahas. Kemudian dia membacakan bukti dari itu, yaitu Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Ketika Allah berfirman menceritakan Fir'aun itu, faqala ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang maha tinggi, maha alimtu lakum min ilahin ghairi. Saya tahu tidak ada Tuhan selain saya ya. Setahu saya tidak ada Tuhan kalian itu selain saya. Wa hadza, dan itu semua, ucapan Fir'aun itu semua mukabaratun minhu, hanyalah kesombongan darinya. Li'annahu, karena dia lamu tahu, sebetulnya Fir'aun pun tahu, annar robba, bahwasanya Tuhan itu ghairuhu, adalah selain dia. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana juga firman Allah, wajahadu biha, dan mereka menentang hal itu ya. Jadi ini dianggap mereka menentang rububiyah. Wastaiqonatha anfusuhum, padahal jiwa mereka istaiqonat, meyakini ya. Zulman wa uluwa, karena mereka itu zalim dan juga sombong. Nah, ini nanti kita bantah ya. Ketika mengatakan bahwa Fir'aun itu meyakini Allah, bahwasanya Abu Jahal, Abu Lahab itu percaya kepada tauhid rububiyah, nanti kita bantah ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.